aku dulunya anak pembantu, and then disambut dengan tari-tarian, dikalungin, kalau adatnya orang Kupang adalah dikalungin selendang, itu udah orang besar. Hanya pendidikan yang bisa membuat seseorang itu bisa pergi dan duduk di tempat-tempat yang orang-orang hebat duduk di situ. Of course, kalau biasanya kita membuat sesuatu pasti ada gagal berhasilnya, ya kan? Tapi kita nggak akan pernah maju kalau nggak pernah menerima kegagalan itu as the part of the process. Selamat datang di Education USA Talk. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah seorang Education USA Advisor yang biasa di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan di Education USA Talks ini kita harapkan banyak cerita-cerita dari alumni ataupun student-student yang sedang belajar di Amerika Serikat. Dan kita harapkan kita banyak mendapatkan inspirasi, motivasi, dan pastinya nanti kita akan mendapatkan banyak sekali referensi. Tadi saya sempat ngobrol dengan satu guest kita ini, ya offline tadi ya. Banyak sekali cerita-ceritanya dan ceritanya juga cukup luar biasa dan kita harapkan nanti akan bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan referensi buat teman-teman yang mendengarkan. Oke, langsung saja kita sapa Bang Hofni Pinehas. Ya. Oke, apa kabar Bang? Oh, baik. Baik ya. Oke, sibuk gimana kegiatan selama ini? Sibuk paling ini adalah sibuk untuk adjusting karena baru sampai Indonesia less than a month. Oke. Itu kayak masih jet lag, terus kayak pembiasaan itu masih belajar untuk penyesuaian lagi. Berarti ini baru selesai di spring 2024. Oke. Ini baru pulang banget nih ya. Baru pulang fresh banget. 3 weeks ya, 3 weeks. Baru 3 weeks ya. Oke. Mungkin alangkah bagusnya Bang Hofni untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi nih Bang. Silakan. Oke, ya. Saya Hofni Pinehas Tafuli. Saya berasal dari sebuah kampung kecil, dusun kecil di pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya biasa dipanggil Opin supaya lebih gampang bagi orang-orang. Dan sebulan yang lalu saya baru menyelesaikan master saya, S2 saya di University of Florida, program Master of Education in Mathematics Education. Gitu. Oke, dan sekarang baru sebulan ya? Sebulan. Sudah ada kegiatan kah atau masih gimana nih? Ya, kebetulan saya pas pulang ke Indonesia ada kampus yang nge-hire saya untuk bekerja langsung ya? Mendesain kurikulum untuk program mereka karena kebetulan kampus ini mau mendesain program baru yang namanya STIKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan untuk calon-calon guru, dan kebetulan saya backgroundnya adalah educator, jadi diminta untuk desain kurikulum untuk program kampus ini. Oke, Bang Hofni ini asal dari? Saya dari SOE, dari Nusa Tenggara Timur. SOE adalah Kupang. Kupang itu karena kota provinsinya. Okay. General people say Kupang, tapi saya dari kampung kecil yang sampai sekarang masih belum ada listrik, masih belum ada internet. But I feel grateful karena bisa mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan di Amerika. Oke. Gitu. Dari Kupang ke US. How does that happen? So it was a very long story to tell, but I just make it shorter. Make it long. Okay, go ahead. Okay, we need like even a month to tell the story. But aku dari SD kelas 2 mama saya sudah meninggal saat itu. Terus SD kelas 4 bapak saya menikah lagi. Mulai dari SD kelas 5 sampai saya lulus SMA itu saya tinggal menjadi pembantu di rumah orang. So I was working very hard to get my education as well. Jadi setelah itu saya berpikir bahwa saya harus mendapatkan pendidikan di mana saya tidak memikirkan biaya lagi, tapi ada yang bayarkan atau saya dapat scholarship. So that's why I try to apply for LPDP scholarship, and thank God I got it. And during my program in the States, University of Florida, I got paid by LPDP. So everything was covered by LPDP. Okay, so during your application process, what was the biggest hard to get in? Apakah itu kan banyak tuh proses-proses untuk bisa belajar ke Amerika Serikat? What is the things do you think is very hard to get in? Yeah, the first thing was about the language, because if you want to study abroad in the States or even to the another like English speaking countries, you have to like have good score in English. So that's why itu lebih challenging for me. Karena aku nggak train, makanya saya education sampai SMA itu bukan di Jawa, yang bahasa Inggris itu it is the part of the curriculum. I wasn't do that in Kupang as well.
Jadi itu menjadi tantangan terbesar bagi saya. Hampir 3 tahun itu saya deal with that situation to prepare myself to go to the state. Tapi ya by the time I can do it. Oke, it take like 3 years. 3 years, ya. Untuk preparations hanya untuk bahasa saja. Yeah. Kenapa bisa selama itu, Bang? Mungkin karena saya tidak terbiasa untuk bahasa Inggris. Walaupun since 2016 I was teaching at school mathematics using English, but English in like daily conversation is totally different with English in the test. So it's like I have to deal with the context of the test and also know about the tips and trick how to get like the score. So it was so challenging for me as well. Okay. Dan saya bukan dari English department, so it's so challenging. Okay, that's why it take a little bit longer. Yeah. Karena mungkin memang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Yeah, ya. benar. Okay, and study in the United States in what university? University of Florida. University of Florida. Yeah. Okay, what major? It's Master of mathematics. Arts Education in Mathematics Education. Okay, why do you choose University of Florida? Oh yeah, because UF is one of the best university in the States. I mean, right now it's number one public university in the States, and it's kind of like compared to the other universities good as well. And for mathematics education, it is number 8 if I'm not mistaken. Yeah, so that's why I decided to go to UF instead of going to the other university. And the other thing is like there's not that many university offer education program, so that's why I decided to go to UF. Okay, that's why, because that's one of the top among the top program yeah. in the for the math program, right? Program, yeah. Okay, so if you can tell us a little bit when you study there, okay, so classes experiences. How is the look like? The classes seperti apa pengalamannya? Yeah, it's totally different compared to what I did when I get my undergrads in Indonesia, because I went to 2 universities to get my undergrads in religion and also in mathematics education in Indonesia. But it's totally different because studying in the state, it seems like you do what you want to do in the future. Okay. But in here, like sorry to say, but it's like fulfill the curriculum. It's not our dream. But when I got there, so that's why I was so excited to study there, because it seems like I know what I want to do in the future. So during the process of learning in the university, I do what I want to do. So it was so exciting for me. Oke. Yeah. Pengalaman sebenarnya yang sangat exciting itu pertama sekali ke sana itu yang paling exciting itu apa sih sebenarnya yang di kelasnya itu? Yang merasa bahwa kayaknya saya nggak mendapatkan ini di sini nih gitu. Jadi freedom itu penting banget di Amerika. Gitu. Freedom ya. Jadi kayak aku itu dari dulu excited banget untuk involve di like kebijakan kependidikan gitu. Jadi ketika saya ada di sana, ketika dikasih tugas dan saya design what I want to do in the future, dan selalu di-appreciate sama dosen gitu. Jadi saya hanya design and then show it to them, and then it's good. You need to like get feedback as well. So for me it's like a great opportunity. Karena di Indonesia itu biasanya kita dealing with professors dream. It's not our dream. So that is the thing that like I think it is more like beneficial for me. Oke. Belajar di Amerika Serikat, what do you expect? Apa yang ingin Hofni harapkan samanya belajar di Amerika Serikat? Yeah. Do you have a dream or something? Yeah, I was thinking like go to the States and study there. I only have the experience to collaborate with American people. Tapi ternyata enggak. Di kelas itu there are too many international students. So I got the knowledge, I got the experience as well from my friends from different countries. Jadi itu kayak kita Indonesia masih sistem pendidikannya masih berubah-ubah. Dan itu ketika saya belajar dari sana kan untuk bisa memperbaiki sesuatu kan kita nggak take for one resource. We need more than one. So I was like feel grateful because I got that opportunity. Aku bisa belajar dari sistem pendidikan India, China, Korea, or the other countries from Europe countries. So in that moment I can like have the standing point. Mau dibikin konsep seperti apa pendidikan di Indonesia, kalau suatu saat saya dipercaya, maka saya punya konsep itu bahwa ini berlaku di negara ini. It is not that success, but we can try this way. So like I have the comparison. Jadi aku berharapnya suatu saat nanti saya bisa berkontribusi untuk negara, untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Oke, gitu. Apa yang kira-kira di dalam kepala Bang Hofni ini yang saya ingin melakukan sesuatu nih untuk Indonesia, khususnya untuk daerah saya? Yeah. Is there something that you have in your mind? Yeah, so
honestly, I wasn't dream to do that, but when I get back, because of I get the degree from the States, and aku dapat LOA untuk continue doctoral or PhD program to Columbia University. Wow. Itu kayak big news for my people in East Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Timur. Jadi itu dengan sendirinya langsung diundang nih, diminta, ditodong, kamu buat apa buat daerahmu? Karena you are the number one from the Kabupaten Timur Tengah Selatan who got the education from US. Jadi ditodong, dan dengan siapa yang todong nih Bang? Pemerintah daerah. Jadi saya itu dengan secara tidak langsung saya diundang sama orang yang dulu saya tinggal di rumahnya di asrama polisi, tinggal sama orang-orang, dan salah satu orang itu adalah dia menjadi anggota dewan kemarin. Terus kayak datang hanya untuk ketemu bahwa kita pernah tinggal bersama di asrama polisi, tapi karena dia punya posisi dan she was inviting me like besok bisa nggak datang di acaranya event besarnya sekabupaten yang dihadiri oleh 86 kepala sekolah dari seluruh Kabupaten Timur Tengah Selatan, and then bupatinya ada di sana, pemerintah Kemendikbud ya apa namanya kalau daerah dinas pendidikan setempat, and then dari provinsi dan juga kabupaten, mereka minta bahwa I have to give the speech to all the students because on the time there are 86 students from the schools are there as well because they are going to have the competition. Jadi mereka undang saya dan saya datang ke sana. Saya menjadi the first speaker in that moment. Jadi kayak si bapak-bapak yang penting ini, mereka kasih saya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Bang Hafni jadi yang lebih penting ya. So I was thinking like saya yang lebih penting saat itu karena see my background. Aku dulunya anak pembantu, and then disambut dengan tari-tarian, dikalungin, kalau adatnya orang Kupang adalah dikalungin selendang, itu udah orang besar. Gitu. Jadi disambut dengan tari-tarian dari pintu masuknya si venue-nya, terus duduk di depan bersama orang-orang yang pejabat-pejabat penting ini. Aku hanya anak kecil yang like I just got graduated from the state, but at the same time I think who I was, ya kan? Jadi diundang dan disuruhnya jadi pembicara pertama saat itu. So it was great. Tapi di saat karena saya jadi pembicara pertama, apa yang saya sampaikan itu menjadi kontennya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak setelah itu, dan ditodong untuk buat satu program yang bisa memotivasi adik-adik yang ada di sana yang probably they have the same background with me. Maksudnya saya bukan dari keluarga yang berada. Saya as I mentioned before, saya dari keluarga yang nggak punya apa-apa. Untuk bisa ke sekolah aja dulu ya makan kelapa aja untuk bisa ke sekolah. So that's why I decided to go to live with someone untuk jadi pembantu di rumah orang, karena saya susah itu hidup itu waktu itu. Jadi bagi saya programku namanya yang sekarang saya desain adalah namanya sambung cerita atau sambung carita bagi orang Tele, continue the story, karena saya nggak mau cerita itu berhenti di saya, tapi bisa dilanjutkan oleh adik-adik yang ada di sana. So I plan to do that with the government. Jadi they are really supportive. So right now I'm collaborating with them to like doing this project. Jadi nanti give the training for teachers and for the principals as well, supaya mempersiapkan anak-anak ini, karena biasa tidak persiapan. Banyak beasiswa yang ditawarkan untuk anak-anak Indonesia Timur, tapi mereka nggak bisa ngambil karena kurang persiapan. Jadi dengan sambung cerita ini bisa memotivasi adik-adik itu untuk mempersiapkan diri lagi supaya saat kesempatan itu datang ya mereka bisa ambil. Karena banyak banget yang saya tahu, banyak banget beasiswa yang ditawarkan untuk anak-anak SMA, untuk S1, S2 kan ada LPDP, bahkan untuk ke Australia juga ada AS, ke New Zealand, ke Jerman juga ada. Banyak beasiswa yang ditawarkan untuk orang-orang Indonesia Timur, hanya persiapan untuk bisa menuju ke sana itu nggak ada. Jadi contohnya saya harus spend 3 tahun untuk bisa mempersiapkan bahasa Inggris, tapi kalau mereka persiapkannya dari sekarang kan it even more like faster than me, right? So that is my plan, so I hope that it works for people. Berarti nih Bang Hafni dapat undangan ya dari pemerintah untuk membuat satu project, nama projectnya adalah Sambung Cerita. Terus ini project ini diharapkan agar anak-anak, mempersiapkan anak-anak itu agar bisa persiapan untuk belajar ke luar negeri. Seberapa besar harapan Bang Hafni untuk projectnya ini sebenarnya? Of course kalau biasanya kita membuat sesuatu pasti ada gagal berhasilnya ya kan, tapi kita nggak akan pernah maju kalau nggak pernah menerima kegagalan itu as the part of the process. Jadi saya hanya ingin, karena pasti di antara 5 pasti ada 1 yang akan maju. Jadi 1 itu udah banyak menurut saya. So I mean like walaupun satu provinsi, satu kabupaten itu adalah saya yang pertama, I think karena orang Timur itu konsepnya harus ada orang yang dilihat role modelnya gitu, karena
orang di sana itu konsepnya adalah papmese yang artinya like sama aja. Konsep yang dibangun dari saya kecil itu yang dibangun di masyarakat saya itu adalah untuk apa sekolah tinggi? Toh sama aja. Jadi kayak dilihat dari teman-teman yang lulus sekolah di kota balik dan ya udah jadi petani biasa dan mereka melihat konsep itu sebagai sama aja. Nah sekarang jangan saya aja yang jadi role model bisa mendapatkan pendidikan dari Amerika, bisa kerja di Jakarta karena nggak semua orang Timur itu mendapatkan kesempatan untuk berkarir di Jakarta. Jadi kalau saya doang itu terlalu sedikit. Jadi kalau memang ada anak-anak yang punya impian yang sama seperti saya, kenapa tidak disupport gitu. Dan mereka selama ini nggak ada role modelnya. Jadi kayak orang tuanya mau sekolahkan juga, tuh kamu tidak usah sekolah, toh nanti sama aja kayak orang ini yang ya tidak seberhasil yang aku bisa dapatkan sekarang. Jadi dengan cerita yang sudah saya lalui, supaya sambung cerita ini ya tetap bersambung ceritanya ya kita harus continue the story to like those people. Oke. Ketika si anak-anak ini nih ketemu dengan Bang Hofni diundang terus Bang Hofni memberikan speech lah di sana. Dan ketika Bang Hofni si anak-anak ini ketemu Bang Hofni, apa sih sebenarnya yang mereka ingin dapatkan dari Bang Hofni sebenarnya? Iya, itu was the moment setelah event itu selesai, saya seminggu itu full, itu hampir setiap hari itu sampai 5 tempat. Paling sedikit 3. I was visiting schools, like campus, komunitas, gereja juga. Itu saya datang saya nggak mau ngomong sama, dan kesempatan itu saya nggak tahu tapi didesain begitu rupa. Jadi saya tidak hanya ngomong sama guru-guru, tapi saya ketemu langsung sama anak-anak murid di sana. Apa sih sebenarnya yang mereka dan mereka tanya kayak gimana untuk bisa get motivated to like keep doing the good. Jadi saya bilang kamu itu nggak bisa di orang tuamu mungkin support kamu dengan dana, siapapun itu bisa support, tapi mereka nggak bisa merubah kamu menjadi seperti siapa gitu. Jadi the only person who responsible for yourself is you, so you have to take the action. Jadi saya bilang kamu beruntung karena kamu masih SMP, masih SMA, kamu bisa berkesempatan untuk ketemu saya dan dengerin hal-hal yang besar ini. Dulu I wasn't get that opportunity. Tapi kalau kamu bisa duduk di sini dan dengerin itu semua proses yang sudah saya lewatin, karena I was given like 2 to 3 hours to talk to them. Jadi saya bilang kamu bisa melihat part mana nih yang dari cerita yang 2-3 jam ini yang kita obrolin yang kamu bisa ambil untuk jadikan the part of your life gitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk bertanya dan saya bisa menjawab gitu. Dan ya I hope that one day there will be more open from Kabupaten Timur Tengah Selatan get higher education as well gitu. Oh, that's really nice. Dan bisa get job, like get the opportunity to collaborate with like Western Indonesian. Karena sejauh ini kan yang menonjol adalah orang-orang Indonesia bagian barat. Bukan berarti nggak dikasih kesempatan ke sana, tapi kami di sana ya konsepnya adalah ya udah mereka aja, kita orang-orang terbelakang yang sudah nggak mau compete with those people, kayak nggak ngambil kesempatan itu. Sedangkan kalau mereka mempersiapkan diri dengan baik, they don't really care like where I come from, itu bukan masalah. Dan aku selalu ketika saya diundang ke sekolah-sekolah itu, saya selalu bilang sama mereka, kita nggak bisa memilih kita mau terlahir dari latar belakang keluarga seperti apa atau situasi seperti apa, tapi kita bisa memilih kita mau masuk ke dunia seperti apa, dunia kerja atau pendidikan dan sebagainya. Dan itu adalah tanggung jawab kita. So I like keep motivate them to like get what they want to get in the future. Gitu. Oke. Ini sepertinya nih Bang Hofni ini sangat positif sekali orangnya. Oh iya. Oke. Tapi ketika pulang ke Indonesia, sebenarnya apa yang perubahan terbesar dari Bang Hofni sendiri dari pendidikan selama di Amerika Serikat, pulang sekarang, apa yang Bang Hofni rasakan? Kira-kira apa tuh? Dulu sebelum saya ke Amerika itu, I always like complaining. Ada some people kadang menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun yang di luar diri saya, bahwa ini adalah tugasnya orang lain untuk memperbaiki yang salah itu, ya kan? Tapi when I got back, I learned a lot when I was there for almost 2 years in the state. Ketika pulang, saya lihat masalah, I am the person who have to take action to solve this problem. Nice. Instead of like blaming someone, bahkan menyalahkan yang nggak tahu siapa, ini siapa sih, salah siapa, kan the problem will never solve if you still like blaming someone else. But take action is the most important thing. Jadi ya try to like pelan-pelan untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa contribute to the society. Oke, berarti lebih kepada mindset atau perspektif ya Bang Hofni itu menjadi lebih apa ya, lebih melihat sesuatu itu secara komprehensif gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita ada masalah, berarti we have to take action instead of just complaining. Seperti itu ya. Oke, and then selain itu apa yang kira-kira Bang Hofni dapatkan dari Amerika Serikat selain yang mindset atau perspektif? What is the thing you get in the United States?
I think the education system, karena aku backgroundnya education dan I got the opportunity to learn there in the States. Jadi kita selalu complaining about curriculum, about the education system. Tapi ya, I'm a teacher, so I have to decide, like design something that I want to deliver to my students. So that is my plan. Like when I get to collaborate with the government, it means like sekarang masih kecil nih dengan satu kabupaten aja. Tapi kan bukannya sesuatu itu dari hal yang kecil dulu masih bisa impact to the big society gitu. Jadi itu sih yang aku bilang, kayak sistem pembelajaran di Amerika yang seperti ini, yang anaknya nggak hanya datang duduk dan pulang, tapi harus contribute in the discussion. Itu kemarin ketika ada di sana juga saya bilang harus libatkan anak-anak. Karena saya ketika datang ke Jakarta, kuliah di Jakarta, I was so passive in class. Nggak berani untuk ngomong, padahal punya ide yang banyak. Tapi karena we were not like trained well how to speak in public, how to give our argument. Ketika ngomong dan ditanggapi sama orang lain, kita merasa bahwa itu kita disalahkan. Padahal itu sebenarnya nggak, tanggapan itu kan bebas aja orang menanggapi gitu. Jadi saya mau mempersiapkan anak-anak yang dari Indonesia Timur supaya they are ready to compete or to give their opinion, argument when comes to the discussion. Jadi nggak datang duduk dan pulang, tapi datang duduk dan contribute dengan pendapat mereka. Dan pendapat itu nggak ada salah benarnya. Tinggal bagaimana kita melihat hal positif yang bisa diambil dari situ. Jadi I want to like give that opportunity to those people from Indonesia Timur to give their argument as well. Like their voice is needed in this country. Gitu. Oke. Yeah. Luar biasa ya Bang Hofni ya. Tadi sudah diceritakan asal dari SOE ya. SOE terus belajar ke Amerika Serikat, S2 University of Florida. Jadi Bang Hofni juga sempat menyebutkan akan ke Amerika Serikat untuk S3. Ini bahkan tambah luar biasa nih Bang. Yeah. How does that happen? So, as I mentioned before, kayak aku untuk bisa dapatin LOE-nya itu lumayan lama. Dan berapa lama? It was almost 3 years. Untuk yang S3-nya makanya untuk dapat S2 kemarin. Oke. Dan LPDP itu ya beruntungnya masih ditunggu karena COVID juga waktu itu. Tapi kalau waktu itu nggak ada COVID ya mungkin aku langsung blacklist, nggak bisa lanjut lagi. Jadi karena saya melihat itu agak lama, kebetulan saya punya peluang untuk daftar dulu. Dan kemarin saya belum sidang tesis dan juga belum wisuda. I was trying to get my LOA. So I was applied to 5 different universities. And then is that for your master degree, right? Atau yang Kolumbianya? Yang S3-nya? S3-nya. Oke. Jadi during my program for my masters, I was trying to apply to the 5 universities. Jadi I got 2 rejected, tapi itu nggak masalah karena I got the one that I want to be there, which is Columbia University dan juga Purdue University. Jadi dua-duanya aku dapat. Satu lagi belum ada pengumuman, tapi I think those 2 it's enough for me. In what years? Itu master degree-nya di tahun berapa nih kok bisa persiapan? Master aku kan iya, di tahun keberapa persiapannya Bang Hofni untuk S3-nya? Aku 2003 ke 2004. Startnya udah cepet dia jatuhnya ya. Yeah. Karena aku tahu kayak kenapa, dan I was discuss with my professor as well, and I like do send email. Aku anaknya sekepo itu sih. Jadi kayak nanya sana sini, bisa nggak kita kalau belum lulus S2 tapi apply to S3, and it's okay to do that. So aku mempersiapkan dokumen segala macam. I was applying to the universities and then I got it. So what faktor apa yang kira-kira itu menurut Bang Hofni itu sehingga kampus itu menerima Bang Hofni, khususnya yang S3 ini? Faktor apa sebenarnya yang the first thing is research. Jadi I was doing my thesis as well, but at the same time I was not get paid from my professor. I was working with the professor as a research assistant. It was unpaid, but I got the experience as well. Jadi kerjain project yang besar di bersama dosen-dosen saya yang nggak hanya dari UF tapi dari beberapa kampus yang ada di sana. Tim kita itu ada 16 orang kalau tidak salah, dan I am the only one master student yang get involved in the project. And you didn't get paid? I didn't get paid, but I think it is LPDP is supporting me enough. And then I got the experience, dan bonusnya adalah orang-orang ini support aku untuk bisa PhD. Jadi when I got to like get a recommendation letter, they was like ready to help me to get the recommendation letter. Karena itu biasanya aku nggak tahu kalau kita di Indonesia kan rekomendasi itu kan biasanya susah, gampang susah untuk dapatin. Dan karena kolaborasi dengan orang tim-tim ini untuk doing the project,
So it was very easy for me to get recommendation. Oke. Yeah. Oke, kayaknya saya pingin tertarik nih dengan personality Bang Hofni, karena pertama kayaknya dari cerita-cerita Bang Hofni ini sangat positif. Terus orangnya kepo juga, ya kan? Jadi kayaknya ada nggak kira-kira bisa nggak nih yang Bang Hofni ceritakan ke orang-orang untuk bisa sukses harus kayak gini nih, gitu personalitinya harus kepo atau apa? Ada nggak sih sebenarnya yang ingin Bang Hofni ceritakan gitu-gitu? Yang selalu motivasi aku untuk bisa doing good itu aku selalu ingat where I come from. Itu penting menurut aku, karena untuk bisa compete atau bisa duduk bersama abang seperti ini sekarang ini dan ngobrol seperti ini, I have to do more. Jadi menyadari diri bahwa untuk bisa berada di posisi-posisi tertentu, apalagi keterima di Columbia University, I mean like I saw those people who get into the Columbia University, right? So to get there, I have to do a lot. Aku itu bisa tengah malam kebangun hanya untuk googling, find information, and do that until now. Bisa sekepo gitu. Itu dan ini ya sesuka itu ya. Sesuka itu. Karena ya kalau orang-orang yang lahir dari privilege, mungkin orang tuanya suportif, kata mungkin punya finansial yang bagus, itu mungkin doing 2 or 3. But if I want to sit with them, so I have to do even 10 or even more than 10, right? So I always remember where I come from, and if I want to get in the same place to sit with those people, means that I have to do a lot. Tapi ya, so far I can do it good. I mean like, yeah, I can do it. Dan I think everybody can do it as long as you put yourself to do that. Gitu. Oke. Oke. Luar biasa Bang Hofni. Karena untuk bisa menjadi orang yang seperti Bang Hofni sekarang itu kan harus ngelewatin prosesnya itu yang panjang ya. Tadi Bang Hofni juga sudah menceritakan dengan dengan backgroundnya seperti apa, tapi masih bisa positif dan masih melihat sesuatu potensi nih bahwa ternyata saya bisa untuk mendapatkan apa yang saya mau sebenarnya. Oke, that is really nice. I think like everybody can do it as well. Karena why do you think everybody can do it? I mean like kalau lihat dari diri saya, aku masih kadang masih malas juga, masih procrastinating at the same time. Tapi I can do it. It mean like for those people who get the what is name like they are ready to do what I did, of course they can do it. As long as you like spend your time on it. Jadi karena aku selalu termotivasi bahwa untuk bisa bermimpikan sesuatu dan posisi tertentu atau apapun itu kayak ibarat perjalanan. Kita berencana dari satu titik ke titik yang lain, kita pikirnya ya tujuannya doang. Tetapi seiring berjalannya waktu banyak hal yang bagus yang bisa kita lihat. I mean like kita bisa kolaborasi dengan orang-orang yang besar, kita bisa belajar dari orang-orang yang mungkin tidak sebagus kita, atau ada orang yang lebih baik dari kita, dan banyak hal yang bisa kita lihatin. So it give us a lot of learning things gitu. Ya, dan bagi saya gagal dan berhasil itu bukan sesuatu yang jelek. Gagal itu the part of our process, right? Karena kalau berhasil doang nggak akan ada cerita menarik yang ada di sana gitu. Oke. Suatu saat akan. Ini untuk yang program S3-nya kapan? Program S3 aku diterimanya untuk fall ini. Tapi saya defer dan diterima untuk defer ke spring 2025. Oke. Nice. Suatu saat nanti akan selesai S3. Yeah. And then what is your biggest dream after that? So the first thing is like dulu aku bermimpi bahwa mendapatkan pendidikan di Amerika adalah impian ke aku sendiri. Ternyata itu bukan impian aku sendiri, tapi banyak anak bangsa yang melihat bahwa kita bisa nih kayak Bang Opin, kita bisa nih kayak Kak Opin. So how to get into my position right now? I graduated from the state. Itu aku harus tell people about it. How the process, gagal berhasilnya aku ceritakan ke orang-orang gitu. Jadi kalau orang bilang, kamu beruntung ya, I was not that lucky. I was working very hard to get in this position. You work very hard. I work very hard to get it. Jadi siapapun ya gagalnya kalau mau dilihat as a process, I always tell in which point that I was failed. I will tell people about it. Tapi lihat yang berhasilnya itu akan jauh lebih bagus. If you learn from the mistakes as well, so learn from it gitu. Jadi I never hide something from myself. I am open for you to learn something from me. Oke. Sebenarnya banyak sekali nih kata-kata motivasi ya Bang Hofni ceritakan ke kita. Tapi ini the last motivations messages, kira-kira apa yang Bang Hofni ingin ceritakan ke orang-orang yang sedang berjuang karena sebagian orang yang ngerasain kayaknya ini Amerika Serikat, this is not for me, this is too high for me, this is too expensive. Banyak orang-orang yang ngerasain kayaknya
mimpi saya cukup di sini, saya tidak mau kemana-mana. Ada nggak kira-kira yang pesan dan pesan apa nih yang kira-kira Bang Hafni bisa jelaskan ke orang? Sebenarnya saya itu dulu nggak punya impian, jangankan ke Amerika. Ke Kupang aja saya nggak pernah bermimpi untuk bisa sampai di Kupang. Karena ya saya lahir di kampung yang sampai sekarang belum ada listrik, belum ada internet. So I wasn't dream that high. Tapi satu pesan yang saya ingat sama guru saya waktu saya masih SD, kepala sekolah saya waktu itu namanya Bapak Samuel Tuan. Beliau adalah orang yang kayak, she always push me very hard. Kalau aku nggak bisa sesuatu, dia bilang, kamu harusnya bisa, harusnya bisa. Dan satu kata motivasi yang saya ingat sampai sekarang adalah, dulu dia bilang seperti ini, hanya pendidikan yang bisa membuat seseorang itu bisa pergi dan duduk di tempat-tempat yang orang-orang hebat duduk di situ. So I wasn't think that is a big message for me. Tapi by the time I give myself to go with those process until I get in this position, dulu saya hanya anak pembantu, tinggal di rumah orang, kerja untuk orang, dan hanya untuk bisa makan, gitu. Tapi ketika saya pulang dengan pendidikan, atas nama pendidikan dari Amerika apalagi, ketika saya pulang, saya berkesempatan untuk datang duduk di depan bersama orang-orang yang dulunya nggak boleh duduk di depan. Bahkan kita masuk ke ruang tamu itu ya untuk membersihkannya, bukan untuk sofanya atau kursinya itu, kita nggak boleh duduk di situ. Tapi when I get back with my education, I get that opportunity duduk bareng, minum kopi bareng, dan cerita tentang hal-hal besar. Dan cerita tentang what I have been through, gitu. Kayak telling them about like what I have been through. Jadi sebenarnya pendidikan itu penting buat siapapun. Pendidikan itu penting karena banyak orang hebat yang diproses melalui pendidikan. Kalau teman-teman kita bilang untuk apa sekolah karena banyak sarjana yang nganggur atau banyak lulusan terbaik yang nganggur. Ya kalau kita yang sarjana aja masih bisa nganggur, apalagi kalian yang nggak pernah sekolah. Jadi kalau dibandingkan dari keluarga kami, kita ber-10 bersaudara. 10 bersaudara. So, I'm the only one get to higher education dan puji Tuhannya dapat pendidikan dari Amerika, and then I will go for my PhD program. Kakak-kakak saya nomor 3 doang yang lulus SMP, yang lainnya 2 tidak sekolah sama sekali, dan yang lainnya lulus SD aja, gitu. Tapi saya bisa lihat perbedaan yang signifikan antara saya dan kakak-kakak saya, gitu. Saudara-saudara saya, is totally different. Untuk konsep diri, untuk how to manage ourselves is totally different compared to my siblings. Jadi bagi saya sampai sekarang pendidikan itu adalah hal yang paling penting buat siapapun gitu. Dan sekarang kayaknya pendidikan itu tidak sesusah dulu saya yang harus bekerja di rumah orang jadi pembantu, karena there are a lot of scholarship open there for people. Even ada Indonesia, ada kartu Indonesia Pintar, it is provided there. Tinggal bagaimana teman-teman itu mempersiapkan diri. Yang namanya scholarship atau bantuan atau hibah apapun itu kan nggak mungkin mereka ngasih kepada orang yang biasa aja. Harus orang yang excellent dalam bidang apapun, entah sport, art atau seni atau apapun itu, atau even academically. Jadi di bagian manapun yang teman-teman adik-adik bisa kembangkan gitu, karena suatu saat itu akan penting, terutama pendidikan. Gitu. So yeah, that is the pesan that I want to give to everyone. Itu message-nya itu kuat banget gitu, Bang Hafni. Kuat banget. Oke, karena waktu kita sudah selesai. Yeah. Thank you so much. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton di Education USA Talks episode kali ini. Banyak sekali ternyata kata-kata motivasi ya, pasti inspirasi, dan pasti ini akan menjadi referensi buat teman-teman yang ingin sekolah ke Amerika Serikat. Dan pastinya juga teman-teman untuk bisa stay updated dengan semua kegiatan-kegiatan kita, podcast kita, terus event-event program. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Education USA Indonesia dan juga YouTube kita. Ada podcast-podcast kita yang sebelumnya di sana, karena tujuan dari podcast kita adalah memberikan informasi, memberikan inspirasi, motivasi, dan referensi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk belajar ke Amerika Serikat. Oke, thank you so much untuk edisi kali ini. Terima kasih Bang Hafni. Terima kasih banyak. Bye-bye. Thank you.